yang kita harapkan janganlah sepak bola gajah itu terjadi di Indonesia. Tim itu sudah persiapan full penuh, tujuannya hanya untuk berlaga di sini tapi kalah dengan hal-hal yang memang dibuat atau di skemanya tidak baik gitu loh. Dan nantinya juga akan tidak baik ke depannya. Balik lagi ke mentality pemain. Ya, berarti pemain itu bisa dibeli, ke depannya pemain ini akan bisa dibeli lagi. Nah, sebenarnya futsal ini adalah penopang sepak bola, bukan sebagai anak tiri. Dalam artian kadang-kadang gini, ada beberapa pelatih ya, mohon maaf ya, pelatih di sepak bola jangan main futsal kalau mau main bola. Sebenarnya salah. Dalam setiap gelarannya, Pekan Olahraga Nasional selalu melahirkan atlet-atlet berpotensi. Namun juga banyak sekali kisah-kisah yang perlu kita gali dari PON yang kali ini digelar di Papua, di timur Indonesia. Langsung aja kita bahas dengan tamu istimewa saya yang ahli di bidangnya, yaitu Coach Andre Picesa. Halo Coach, apa kabar? Halo, baik, baik, baik. Bagaimana Coach di pandemi kali ini, Coach? Aktivitasnya Ya, masih tentang si kulit bunda deh Coach? pasti ya. Yang jelas pasti terkendala ya. Sempat PPKM kemarin 2 bulan itu kita hanya by online, tapi alhamdulillah ada kelonggaran ya, kita bisa beraktivitas yang di luar sebanyak 50%. Nah, ini berapa bulan ini kita mulai aktif kembali ya, dari sepak bolanya, dari futsalnya sama gitu loh. Nah, ini alhamdulillah sih, karena pandemi ini nggak semuanya olahraga juga terdampak. Saya pikir ya mudah-mudahan cepat berlalu, semua aktivitas bisa kembali normal sehingga semuanya juga bisa seperti sedia kala. Amin, amin. Berbicara PON Coach, mengikuti Coach PON kali ini? Pasti ya, kebetulan memang futsal juga, sambil lihat-lihat sepak bola juga, ada beberapa unik juga kemarin kejadian di sepak bola dan futsal ya, yang harus kita lihat, yang bisa kita lihat bersama mungkin itu. Dari PON sendiri Coach, mungkin kalau kita berbicara futsal sendiri Coach, seberapa besar sih Coach potensi atlet futsal tuh dari PON? Lahir dari PON tuh Oke, seberapa besar? futsal dari PON ya, yang jelas gini lah, PON itu ajang jual diri dalam tanda kutip yang positif ya. Ketika mereka mau main di Liga Pro atau mereka mau membela tim nasional, ya mereka harus menjual diri mereka seapik mungkin. Ya, itu PON adalah salah satu bidikan. Kita bisa lihat ya, atlet-atlet PON itu yang berprestasi itu mereka bisa main di Liga Pro tentunya, lalu di tim nasional juga bisa dilihat. Karena ini salah satu potensial untuk kita multi event ya. Baik lagi ke depannya, tujuannya PON itu adalah bagaimana tim-tim ini bisa mengikuti event multi event, yang contohnya SEA Games, lalu Asian Indoor Games, lalu AIMAC, ada beberapa macam ya, beach soccer dan lain-lain. Ya, ini penting buat mereka. Saya pikir ya pemain yang lahir dari PON itu ya bisa bermain untuk Liga Pro dan tim nasional. Nah, harapan kita tentunya kan untuk melahirkan Ya, banyak pemain Coach. Namun dari sisi oke. penyelenggaraannya, menurut Coach apakah sudah bisa Coach atau sudah layak untuk dibilang ini Ya, menjadi kawah candra di mukanya olahraga Indonesia Coach? yang jelas pasti ya, karena kan yang pertama prosedurnya juga harus jelas, mereka harus punya venue yang baik, ya standar nasional dan internasional ya, termasuk ruang ganti dan lain-lain. Yang kedua juga mereka menseleksi pemain-pemain terbaik dari daerah mereka ya, dari daerah mereka, lalu tujuannya adalah supaya bisa berkompetisi dan bisa diambil juga. Yang jelas setiap tim atau tuan rumah yang berbenah, mereka akan berbenah dari segala aspek ya, infrastruktur, lalu pemain, lalu apapun itu mereka akan berbenah supaya event olahraga nasional yang diadakan kali ini di Papua ya, itu bisa berlangsung dengan sangat baik. Saya pikir ya, saya pernah lihat ya, lapangan futsal tentu bagus banget, itu standar saya pikir di Gor Timika itu lumayan luar biasa baik. Lalu juga sepak bola juga saya pantau juga, itu lumayan bagus juga. Saya pikir ya ini salah satu aset juga ya, aset, karena salah satu kendala kita untuk memajukan olahraga adalah dari infrastruktur, sarana dan prasarana. Jadi memang sempat ada ini PON tuh terlalu besar anggarannya memang karena butuh Coach ya, karena Iya, fasilitas seperti itu ya. ya fasilitas tentu ya, karena baik lagi kan kita untuk menunjang atlet kita supaya mereka tampil maksimal ya di arena mereka, mau di sepak bola, futsal, basket, apapun itu ya mereka harus maksimal. Dan itu sebenarnya ajang bebenah tiap daerah supaya daerah mereka atau mereka punya gor atau sarana prasarana bisa mereka fasilitasi untuk kedepannya. Tapi yang paling sulit adalah menjaganya sebenarnya Iya, daripada setelah membangun. itu Betul, mau setelah jadi itu. apa itu? Ya, Gor-gor kemarin itu. kan kita bisa lihat ya di Palembang juga sama, lalu di Papua juga kita Riau. bisa lihat Riau. Ya, setelah itu bagaimana mereka memaintain sarana prasarana yang sudah luar biasa baik ini supaya tetap terjaga. Nah, itu nggak mudah. Coach ngomongin PON memang Ya, sangat lekat dengan persaingan daerah Coach ya. Dari pasti. zaman dulu mungkin dari saya Ya, ya. masih nonton-nonton di TV memang selalu ada
Intrik ya. intrik-intrik persaingan-persaingan antar Iya, iya. daerah. Bagaimana coach, kalau berbicara PON kita memang dari zaman ke belakang memang Ya. sangat erat kaitannya dengan persaingan antar daerah coach, Iya. bahkan menjurus ke pemain di lapangan juga. Oke. Bahkan salah satu tim futsal daerah, mungkin kalau kita lihat di sosial media, Yang lagi viral ya. menjadi viral Iya, karena iya. menjadi karena bermain cukup keras gitu coach. Bagaimana coach melihat situasi ini? Kita nggak usah ke PON ya. Kemarin saya pegang salah satu tim ya, putri ya, daerah Bekasi atau kota Bekasi putri. Kita ada yang namanya BK Porda atau babak kualifikasi di Porda supaya kita bisa bermain di Pordanya nanti. Di tingkat seperti itu aja sama sebenarnya ya. Jadi banyak oknum-oknum yang terlibat dalam artian yang mereka mau daerah mereka tentu lolos ya. Dan mereka menghalalkan segala cara untuk itu. Nah, ini semoga sih jangan terjadi lagi. Nah, yang kita lihat di PON adalah ya mungkin rasa lebih ke karakter ya, daerah masing-masing ya. Misalnya kan kita tahu lah salah satu tim ini adalah di daerah Pulau Jawa di ujung, yang memang cukup keras gitu Iya. loh. Dan salah satunya adalah memang di tengah-tengah gitu loh. Dan yang saya lihat di sini adalah karakter lagi. Yang pertama adalah pemain. Ya harusnya mungkin pelatih bisa meredam itu. Itu yang pertama. Yang kedua juga lebih ke pemain sendiri gitu loh. Saya termasuk salah satu generasi futsal Indonesia pertama ya, yang kita lahir dari futsal tahun 2002. Sebenarnya agak kecewa. Kenapa kecewa? Dulu kita berharap supaya futsal ini bisa tampil di TV. Tapi ketika tampil di TV kok malah banyak insiden-insiden yang memang yang harusnya jangan sampai terjadi. Jangan sampai futsal itu menghilang dari TV lagi. Dan kita bisa lihat ya, bahkan kemarin pun ya ada pergelaran PON atau Piala Dunia Futsal. Itu susah diaksesnya sebenarnya. Dan kita beruntung termasuk kita bisa bisa melihat teman-teman atau adik-adik kita ini berlaga di sana. Nah, yang saya lihat memang lebih ke daerahan satu, yang mereka mau tim mereka lolos pasti, tapi mereka melupakan yang namanya logo fair play dan respectful. Tapi balik lagi, semuanya itu adalah kita punya referee di lapangan yang menjadi Tuhan ya atau pengadil. Nah, referee ini yang mereka harus berperan cukup baik dalam artian ya kalau misalkan mereka tidak berlaku adil sebenarnya sih ini kan live. Jadi orang bisa melihat dan orang bisa menilai. Dan untuk pemain sendiri kita punya yang namanya komite pemain ya. Ketika mereka melakukan pelanggaran keras atau di luar ini ya mereka bisa didenda dan bahkan mereka bisa dilarang bermain. Dan saya berharap untuk Korps Wasit juga sama atau Korps Wajib Hitam ini. Mereka punya salah satu koordinator yang bisa menilai wasit ini layak atau tidak layaknya. Ketika mereka tidak layak ya mereka di off-kan ya berapa lama untuk supaya mereka menjadi pembelajaran. Tapi saya lebih fokus ke oknum-oknumnya. Mungkin pemain tidak tahu, pelatih tidak tahu, tapi orang yang di luar itu mereka mau berharap tim ini bisa lolos, tapi mereka menghalalkan segala cara. Yang saya lihat seperti itu. Dan memang kalau saya pikir, saya melihat videonya berulang-ulang itu bukannya keras ya, tapi menjurus kasar. Iya. Dan karena mungkin dari pemain seperti ini. Ketika pelanggaran itu tidak diberikan, mereka akan melakukan terus. Tapi mungkin Sampai peringatan pertama, betul. baru peringatan kedua. Iya, kalau dia sudah memberikan wasit langsung kartu kuning, mungkin pemain akan berpikir. Kenapa saya bilang berpikir? Ketika saya membuat hal itu lagi, ada dua hal yang saya rugikan. Yang pertama, saya sendiri besok tidak main. Yang kedua adalah tim ini bisa kalah karena di futsal itu adalah foul 6 kali mereka dapat second penalty. Nah, ini yang harus mereka pikirkan gitu loh. Nah, yang saya lihat seperti itu sih, Mas. Kedepannya mungkin ini semua elemen bisa dibenahi ya. Termasuk kita pun pelatih juga berbenah harus ngambil lisensi lebih tinggi lagi. Pemain juga kita coba upgrade supaya mereka lebih baik lagi. Tapi kita harus semuanya overall berbenah juga, termasuk Korps Wasit juga. Tujuan apa? Tujuan adalah supaya semuanya berjalan dengan sinkronisasi yang baik gitu loh. Kalau saya pikir itu. Terlebih juga PON kali ini juga siaran langsung juga Betul. bisa diakses di YouTube ya coach ya. Betul. Mungkin itu. kalau 2016 kemarin masih di Jawa Barat mungkin masih terbatas di Yes. YouTube-nya. Sekarang sudah Iya, iya. kepampang semua, bisa di TikTok, Betul. bisa macam-macam. Jadi bisa dilihat juga oleh Iya. para juniornya mereka. Nah, hebatnya netizen Indonesia dalam 1 jam aja udah ada TikTok. Iya. Saya bilang Jadi luar biasa. yang kita nggak nonton jadi tahu Jadi ternyata tahu. seperti ini gitu. Saya pribadi jujur ya, saya nggak sempat nonton tapi saya selalu lihat tayangan ulang. Kadang-kadang kita lagi di lapangan atau apa, waktunya nggak tepat gitu. Tapi saya selalu memantau tiba-tiba ya itu viral di situ. Sebenarnya saya lebih tahu bukan dari YouTube-nya tersebut atau ini, tapi lebih kepada TikTok dan lain-lain gitu. Coach saya penasaran kalau Iya. misalnya dari sisi pemain coach, Iya. ada rasa dendam nggak sih coach? Kayak misalnya seperti itu nanti kalau ketemu di Oke. kompetisi pro, wah, lu gua hajar lagi lu gitu. Saya penasaran nih, pengen dari dapurnya pemain. Ada satu atau dua hal, tapi mereka harus berpikir bahwa ini adalah pekerjaan mereka, Oke. gitu loh. Ketika mereka melakukan hal seperti itu, ya kita balik lagi ke kita ya. Bagaimana kalau misalnya kita yang terjadi di kita?
kita cedera panjang, kita tidak bisa main, lalu kita harus stop dari futsal bisa 6 bulan ya, lutut 6 bulan, saya pernah cedera lutut juga. Sebelum SEA Games 2007 lalu 6 bulan harus stop, lalu 1 tahun ya kita nggak pernah tahu whatever. Tapi baik lagi pernah nggak dendam. Tapi kalau misalkan beda tim sebenarnya bisa aja dendam. Tapi jangan lupa mereka bisa satu tim ke depannya. Iya. Nah ini yang mereka harus pikirkan dan mereka cari makan di lingkungan ini gitu loh. Dan ketika mereka baik ya mungkin orang akan baik. Iya. Nah saya sih menyarankan bahwa ketika mereka cari makan di sini be nicely lah. Iya. Jangan sampai terjadi di kita apalagi terjadi ke orang lain. Itu yang kita jaga. Karena kita cari makan di sini. 6 bulan off, 1 tahun off, terlebih kita hampir 2 tahun liga ini tidak berjalan. Tapi alhamdulillah Desember Federasi Futsal Indonesia kemarin sudah melakukan meeting dengan klub-klub. Ya kita akan mulai di bulan Desember untuk Liga Futsal Pro kita. Karena juga terasa banget pas kemarin juga kita sempat vakum coach ya, apalagi Betul, zaman FIFA mengsanksi kita Iya. memang akhirnya kita berasa kalau rezeki kita tuh Iya. terbatas di situ aja. Coach masih di PON. Iya. Di kakaknya futsal nih itu di sepak bola juga sedang viral nih coach. Oke. Ya, Ada terjadi, mungkin ya. seperti bunuh diri atau seperti apa. Iya. Coach bagaimana melihatnya coach tanpa menyebutkan tim karena sensitif. Investigasi yang paling penting. Karena kita punya komisi wasit juga, kita bisa melihat ini. Investigasi itu penting. Jangan sampai hal-hal ini terjadi ke bawah-bawahnya karena ini ditonton seluruh rakyat Indonesia. Ya, lagi-lagi ya itu yang terjadi. Yang kita harapkan janganlah sepak bola gajah itu terjadi di Indonesia. Cukup di Thailand aja, udah cukup di Thailand Iya. sepak bola yang mainkan dengan gajah. Jangan di sini karena banyak yang dirugikan. Karena mereka tim itu sudah persiapan full penuh. Tujuannya hanya untuk berlaga di sini, tapi kalah dengan hal-hal yang memang dibuat atau di skemanya tidak baik gitu loh. Dan nantinya juga akan tidak baik ke depannya. Balik lagi ke mentality pemain. Ya, berarti pemain itu bisa dibeli, ke depannya pemain ini akan bisa dibeli lagi. Yang saya takutkan adalah jangan sampai terjadi ke kasta tertinggi kita. Iya. Sampai mereka main tim nasional, pemain tersebut pun dibayar untuk tim nasional, untuk kalah di tim nasional ini jangan sampai terjadi. Nah, saya berharap cobalah untuk memproteksi dengan agama mereka ya. Setiap agama pasti mengajarkan yang baik gitu loh. Dan jangan sampai ini terjadi di mereka dan di orang lain. Jangan sampai banyak dirugikan. Saya sih berharap hal ini adalah pertama dan terakhir lah terjadi di PON ini. Supaya juga PON itu sepak bola dan futsal tetap berjalan. Jangan sampai di stop dan lain-lain, sayang gitu. Ini yang terjadi. Karena tadi saya tertarik juga dengan Ya. kalimat coach pertama. Ya. Generasi futsal pertama tuh menunggu juga siaran langsung coach ya. Ya, Termasuk juga sepak bola sekarang tuh siaran langsung di mana-mana juga betul, coach betul. gitu. Ya kita 2000 pertama kali liga itu kalau nggak salah 2006 ya. 2002 itu futsal masuk Indonesia. Ya kita menjadi tuan rumah Asian Games. Piala Asia ada di indoor lapangan Senayan. 2004 itu mulai liga, tapi liga itu tidak terdetek dalam artian kita coba dulu deh. Hanya ada PLN, lalu biang bola dan lain-lain. Baru 2006 resmi gitu loh. Nah ini saya berharap dulu 2006 kapan ya futsal ini bisa ditayangkan langsung di TV. Jadi orang tua kita bangga, atau kerabat kita bangga, atau yang kita punya saudara dan lain-lain bangga gitu loh. Dan kita bisa menjual diri dalam artian dari sini sebenarnya endorsement pemain tuh berjalan. Ya sekarang pun mereka sudah enak ya dalam artian mereka sudah punya facility, mereka di endorsement dari atas sampai bawah, bahkan mereka sekarang pun ya salah satu media itu sudah mengkontrak pemain ya. Iya. Kita bisa tahu lah satu media ya termasuk akun dari Federasi Futsal Indonesia, mereka mengkontrak pemain futsal itu dan mereka menjadi agen pemain. Mereka mencoba untuk profesionalitasnya mereka dijaga. Nah makanya saya bilang futsal ini mulai makin hari makin tahun makin membaik. Jadi janganlah dikotori dengan hal-hal yang memang mencederai sportivitas. Itu yang saya harapkan. Coach kalau mungkin kalau mau flashback coach paling ingat itu PON yang paling masa kemasan Iya. olahraga Indonesia itu tahun berapa sih coach? Saya 2006. Kemarin itu 2014 ya. Ya 2014 kalau nggak salah. Itu adanya di Bandung. Ya, 2016. 2016. Itu adanya di Bandung. Saya nonton di Jatinangor live, itu final antara, dan itu sebenarnya ada yang terjadi juga baku hantam sebenarnya antara tim Malut dengan ya tim sebelumnya ya. Nah, ini yang masih terjadi sebenarnya pengulangan lagi sih sebenarnya. Pengulangan dari 2016 ke 2020 ya harusnya, tapi balik lagi ke 2021 karena pandemi kemarin. Kenapa saya bilang itu yang paling berhasil? Coach Panca menjadi juara ya. Sekarang dia mendapat perak ya, karena kalah dengan Papua. Nah tahun lalu tuh sukses. Kenapa saya bilang sukses? Banyak pemain-pemain itu masuk tim nasional U20.
dan itu dipegang siapa namanya Vic Herman ya, dan itu berhasil. Sempat mereka mengalahkan Jepang dan lain-lain. Nah, generasi ini sebenarnya pun bisa mengulangi kalau misalkan memang ditata dengan sangat baik. Saya bilang kenapa? Karena final itu bermain adalah dua tim hebat. Yang pertama adalah Jawa Barat, lalu tim Papua, di mana diisi dengan Runtuboy dari The Magician Runtuboy, dan di Jawa Barat adalah pemain muda berbakat yang alumni 20. Nah, saya pikir ini adalah tim yang hebat. Dan kalau kita lihat kemarin, banyak pemain-pemain itu ya walaupun 60%-nya itu hampir 60%-nya. Hampir 60%-nya itu adalah tim BTS pemanggilan tim nasional sekarang. Tapi dilihat dari itu banyak sekali pemain-pemain yang berlaga di PON kali ini yang memang terpanggil tim nasional. Berarti PON itu adalah ajang seleksi untuk pemain tim nasional juga. Iya. Bukan cuman ajang pertarungan daerah aja Coach, tapi memang ini ajang jual diri dalam tanda kutip ya Coach. Dan jangan lupa harusnya tahun ini ya yang namanya SEA Games terjadi atau SEA Games berlangsung, tapi karena pandemi kita diundurkan tahun depan Juni. Nah, sebenarnya PON itu berkaitan dengan SEA Games. Atlet-atlet yang berprestasi di PON dengan multi eventnya itu kita bisa cari di situ. Iya, jadi lebih mudah sebenarnya. Yes. Nah, makanya kenapa PON itu diadakan 2 tahun, sementara itu 2 tahun supaya lebih PON itu 4 tahun, tapi SEA Games itu diadakan 2 tahun. Itu lebih regenerasi sebenarnya. Nah, makanya ya saya berharap sih lebih baik lagi lah dengan adanya PON ini ya, pemain-pemain atlet itu lebih baik lagi. Papua keluar sebagai juara Coach di meraih emas di cabang futsal. Bagaimana Coach melihat ada Runtuboy dan kawan-kawan ini Coach? Ya yang pertama ya selamat buat Kakak Daud ya. Kakak Daud adalah pelatih yang memang pertama kali tahun 2009 beliau ada di Mutiara Hitam. Ya termasuk coaching staff ya. Dan Mutiara Hitam adalah tim pertama Papua yang bermain dan berlaga di Liga Pro. Nah, ada 2 pemain yang cukup hebat ya. Yang pertama adalah Boy Boas, dia adalah satu tim yang menjadi top scorer tahun 2009 dengan raihan 30 gol. Lalu ada pemain yang eksentrik Ekona. Nah, ini 2 pemain ini saya pikir pemain yang sangat luar biasa di Papua. Bahkan saya sempat seleknas sama beliau ya, Boy Boas. Asli Papua juga. Nah, tahun berikutnya, tahun 2009 itu saya bermain di Bank Papua. Ya, ketemu sama Titus Bonai yang sekarang main sepak bola di Semen Padang kalau tidak salah. Kalau belum pindah ya. Lalu ada Rontini, lalu pemain-pemain saya bilang talenta hebat Mutiara Hitam itu memang adanya di Papua. Nah, 2016 mereka berbenah. Ya, sebenarnya mereka patut berterima kasih kepada kawan saya juga ya, Naim Hamid. Ya, beliau yang menaikkan Black Steel menjadi tim promosi, lalu Sayan dan Kosumi ya mereka menjadikan tim promosi atau Leicester City-nya di futsal ya. Ketika promosi lalu juara. Mereka langsung juara tahun 2016 mengalahkan Famos. Ketika itu berakhir 3-3, lalu adu penalti dan akhirnya Black Steel menjadi juara. Dan lagi-lagi tahun ini adalah tahun Papua karena Black Steel menjadi juara kembali dengan pelatih dari Thailand. Mereka merekrut semua pemain-pemain yang notabene memang hampir sebagian dari Papua, tapi sisanya pemain-pemain nasional dan lain-lain. Nah, akhirnya persiapan itu tidak sembarangan sebenarnya. Mereka persiapan lama, bahkan mereka sempat ke Sulawesi 2 bulan lalu persiapan kembali. Bahkan mereka mencoret 2 pemain yang memang tidak improve gitu loh. Dan akhirnya Papua menjadi tim pertama kali ya, tim Papua ini menjadi juara karena baru 3 kali ya, dari Riau, lalu Bandung, Jabar, terakhir Papua. Nah, ini sekali lagi ya kita bisa lihat ya, Evan pemain terbaik lalu top skor dari Papua, Runtuboy juga dari Papua. Sebenarnya banyak talenta hebat di Papua, tapi saya hanya mengingatkan bahwa talenta hebat itu kalau dipoles lagi ya ini lebih hebat lagi. Nah, ini yang kita lihat sekarang adanya seorang Evan dan Runtuboy di Papua. Dan juga PR buat teman-teman di daerah lain untuk untuk seperti bersaing ya Coach dengan Papua. Betul. Sebenarnya itu daya tariknya ya, karena misalkan Papua bisa atau Jabar bisa, kenapa daerah lain tidak? Karena mereka punya semuanya sebenarnya, dan mereka punya ciri khas masing-masing ya. Dan saya pikir juga dari Makassar pun sebenarnya baik-baik, dalam artian pemainnya luar biasa baik. Nah, itu yang saya bilang, pemain yang karena Papua Jabar kalah, akhirnya satu pemain yang memang kita bisa melihat di semifinal tidak bisa bermain satu timnya. Itu ya yang saya kasih tahu. Coach, kalau futsal kan berbeda dengan sepak bola Coach ya. Kalau futsal kan boleh memainkan pemain pro Coach. Kalau sepak bola kan tidak boleh. Kalau Coach dari sisi pembinaan dan nanti juga prestasi,
apakah masih pantas kita masih pakai pemain pro di futsal atau seharusnya mulai dibatasi, Coach? Kalau saya pikir sih dibatasi. Oke. Sebenarnya permasalahan sekarang adalah futsal tuh baru 3 kali ya. Oke. Oke, so far oke lah, tapi kalau udah 4 ke 5 mungkin ini bisa menjadi acuan juga ke depannya. Karena jangan sampai pemain yang sudah pro tim nasional lalu putra daerah tersingkir gara-gara Iya. 2-3 pemain atau bahkan 5 pemain ini main. Nah, sebenarnya sih itu sindiran ya buat Jabar karena hampir seluruh pemain itu Liga Pro gitu loh. Nah, akhirnya kalau misalnya gitu bisa jadi mereka bisa jadi nggak bisa main gitu kan. Sebenarnya baik sih. Mungkin bisa dipelajari juga ke depannya karena nggak terlalu banyak juga pemain futsal ini bermain. Kalau dibatasi mungkin oke, tapi kalau di stopin semuanya ini sayang sekali ya Dan karena nggak seru juga, Coach, ya? nggak seru juga karena daya tariknya adalah ketika melihat pemain pro itu bermain di PON. Itu satu. Kalau misalkan sepak bola mungkin mereka udah merem, tapi jangan lupa sepak bola juga lahir pemain-pemain ini dari sini, Iya. termasuk Ajis ya. Iya. Ya, Ajis juga dari futsal Libido, lalu dia ke PON Bandung, baru dia ke Persib Bandung. Nah, ini salah satunya dari itu. Ya, saya sih berharap ke depannya sih bisa dibatasi, tapi tetap putra daerah itu diutamakan. Karena gini loh, Mas. Balik lagi banyak daerah yang mensiasati dengan karena ini pemain bagus bukan hasil daerah mereka akhirnya Ganti mereka KTP. jadikan. Ini terjadi. Nah, saya berharap sih kalau bisa tetap lahir di sana, domisili di sana, selesai. Ya lebih enak gitu loh karena kita mengangkat daerah tersebut. Supaya apa? Supaya tidak ada yang namanya kita pun kalau misalkan saya orang lain atau daerah lain, saya bela daerah lain tapi bukan daerah saya, cuma sayang juga. Iya. Apa yang kita banggakan. Tapi lebih bangga lagi adalah ketika pemain itu dari situ, domisili di sana daerah itu, dan mereka yang bermain. Saya pikir rasa kedaerahannya lebih tinggi daripada orang pendatang. Karena kalau bisa merekrut pemain juga sama, jadi tergantung daerah. Kalau daerahnya punya duit yang lumayan banyak, bisa Iya. merekrut gitu. Mungkin saya balik lagi ke flashback ke belakang. Ada satu tim ya tahun lalu hampir so far hampir 50%-nya itu dari luar, bukan daerah tersebut. Karena memang satu ya konteksnya adalah supaya juara. Tapi saya pikir kalau misalkan juara pun apa yang dibanggakan Iya. daripada dari orang-orang lain ya. Ada berapa pemain ya dari Makassar, lalu pemain dari Palembang main di daerah tersebut. Buat apa kita juara? Tapi bukan hasil anak daerah itu apa yang dibanggakan. Itu sayangnya sih sana. Tapi lagi-lagi ya itu karena regulasinya harus diperbaiki untuk kedepannya. Kalau saya sih berharap ya itu dia regulasi diperbaiki semua akan baik. Coach tadi juga Coach kan bilang Ya. futsal itu kompetisinya baru dimulai tuh 2002, Coach ya. Ya. Berlangsung masih sangat muda, namun Indonesia sudah bisa bersaing dengan Asia, Coach. Iya. Berbeda mungkin dengan sepak bola. Sepak bola sudah dari zaman dulu, Ya. tapi masih Asia Tenggara juga masih sulit. Oke. Bagaimana Coach melihat potensi pemain kita, Coach? Mungkin baru 15 tahun, 17 tahun sudah usianya di Indonesia sudah bersaing dengan Asia. Bahkan dunia juga beberapa kali kita melawan tim-tim dunia. Iya, 2006 ya. Kalau Liga 2006. 2006 malah, Futsal lebih masuk muda lagi tahun berarti. 2002, lalu 2004 mulai istilahnya coba. Karena kalau misalkan bukan kita siapa lagi gitu. Hanya dengan 6 tim. Nah, sekarang hampir 16 tim, ceweknya ada 8 tim yang lumayan banyak ya. Saya pikir satu, futsal itu karena olahraga baru dan tidak banyak tim-tim dunia itu memiliki tim futsalnya juga. Tapi jangan salah, tim yang juara dunia itu mereka menyiapkan futsal-futsalnya. Dan kebetulan kemarin 2019 saya sempat ke Jepang megang salah satu tim sepak bola. Yang saya tanyakan mereka adalah usia 14 tahun apa yang mereka latih. Sebenarnya lebih ke futsal. Setelah 14 tahun itu baru mereka stop futsalnya, mereka harus pilih mau jadi atlet futsal atau sepak bola. Oh, dari futsal dulu ya? Yes, karena mereka lebih banyak small side game. Nah, harusnya futsal itu adalah penopang untuk tim-tim nasional kita, sepak bola kita. Kenapa saya bilang seperti itu? Kita balik. Spanyol bagus di sepak bola, futsalnya udah pasti. Brazil bagus di sepak bola, futsalnya pasti. Nah, kemarin pun juara dunia adalah Portugal. Sepak bolanya luar biasa dengan Ronaldo dan itu jadi juara dunia. Dan Argentina pun sama. Tahun lalu Piala Dunia mereka jadi juara, sekarang finalis. Sepak bolanya 2 kali mereka Piala Dunia dengan Maradonanya gitu loh. Iya. Nah, sebenarnya futsal ini adalah penopang sepak bola, bukan sebagai anak tiri. Dalam artian kadang-kadang gini, ada beberapa pelatih ya, mohon maaf ya, pelatih di sepak bola jangan main futsal kalau mau main bola. Sebenarnya salah. Jangan main futsal kalau main bola kalau sudah 14 tahun. Itu baru benar. Tapi kalau masih kecil, mereka anak-anak itu harus banyak small side game. Di futsal itu adalah think fast. Bagaimana kita harus belajar kontrol yang baik, passingnya akurat, Fisik juga, Coach, ya? fisiknya juga. Sebenarnya pembentukannya dari sana. Dan sekarang pun kita ada yang namanya Vilenesia ya. Vilenesia itu adalah filosofi sepak bola Indonesia dan adubnya kebanyakan dari futsal sebenarnya.
Ya, jadi futsal memang kenapa futsal itu terjadi? Karena dari sepak bola itu tahun 1930 Robert Cariani, guru penjas dan pemegang pelatih dari Uruguay melihat tidak bisa pakai lapangan karena hujan dan lain-lain. Akhirnya coba diciptakan di dalam ruangan. Nah, itu cerita futsal. Sebenarnya dari futsal juga, sepak bola juga futsal juga sebenarnya. Dan Tiki Taka pun sebenarnya permainan futsal di dalam lapangan sepak bola gitu loh. Ya saya pikir ya mudah-mudahan itu bisa bisa terjadi ya. Kita saling futsal saling berkaitan dengan sepak bola. Setelah 14 tahun mereka bisa dieksplor ke sepak bola agar sepak bola kita lebih baik dalam teknik dasar gitu loh. Bukan terbalik coach ya, bukan jangan sampai kalau pemain yang gagal di bola Iya. baru ke futsal. Itu sekarang Itu di Indonesia sebenarnya. jadi di bola gagal Itu di dia Indonesia. pilihannya kalau nggak jadi wasit jadi Betul, pemain. betul, betul. Itu di Indonesia terjadi karena Indonesia kebalikan semuanya gitu Mas. Contoh ya, ketika saya pertama kali main itu main di lapangan futsal tapi indoor soccer yang namanya sintetis itu kan indoor soccer bukannya futsal. Futsal itu lapangannya interlock, lalu parkit, lalu vinil, itu namanya lapangan futsal. Nah, kita selalu bilang main futsal yuk di mana? Itu lapangannya sintetis. Itu kan yang namanya indoor soccer atau mini soccer dan lain-lain. Nah, dan sama di luar negeri yang paling banyak adalah lapangan sepak bola dibanding futsal. Makanya sepak bola mereka bagus. Kalau kita bicara sepak bola di sini ya, saya tanya deh di Indonesia berapa banyak stadion sepak bola yang ada? Until cuma satu doang. Ya, saya pernah main di Menteng pun digusur. Saya pernah main di Lebak Bulus pun digusur. Akhirnya ada satu. Dan beruntung ya gubernur kita menepati janjinya untuk buat Jakarta internasional soccer di sana. Dan mudah-mudahan sih bisa jadi home base 2 tempat ya, karena adanya di utara tapi untuk Persija Jakarta. Ya itu sama-sama unik itu. Unik juga. Ya. Coach, terkait dengan tadi juga futsal, karena dari era-era Luis Mia juga mungkin yang dari saya lihat dari timnas sendiri juga pelatih-pelatih juga sudah memulai latihan mini itu coach ya, apa namanya? Ya, small side game. Small side game ya. Jadi memang seperti itu ya, sudah bukan berlari satu lapangan lagi, latihannya sudah bukan jogging di lapangan. Ya, itu namanya holistik. Ya, holistik itu semuanya bergerak. Kalau tadi namanya isolasi itu terpisah. Misalkan passing aja, lalu dribbling aja, ini shooting aja. Tapi di era sekarang sepak bola dengan Valencia-nya mereka bikin holistik. Jadi kalau misalkan temanya dribbling itu ada bagian passingnya dulu, lalu bagian ini. Tujuan apa? Supaya pemain-pemain cepat improvement. Dan mereka lebih banyak small side game karena di Eropa ya banyak kan seperti itu yang metode yang dibuat. Nah, 4-3-3 yang dibawa Luis Milla pun yang namanya Valencia pun sama seperti dari Eropa juga gitu. Tapi beruntungnya sepak bola itu ada yang namanya sepak bola Indonesia itu ada yang namanya filosofinya. Nah, saya berharap ya segera mungkin futsal juga sudah ada gitu loh. Karena kita membuat juga ya teman-teman yang AFC Level 2 kemarin yang punya lisensi sudah membuat program, sudah membuat acuan untuk orang-orang yang memiliki akademi, ini yang mereka harus latih, ini yang harus mereka miliki. Dan saya pikir futsal akan lebih baik ke depannya gitu loh. Kok jangan-jangan Inggris nggak juara-juara karena futsalnya nggak diperbaiki? Saya pikir begitu ya. Karena Inggris juga salah satu orang yang memperkenalkan sepak bola ke seluruh dunia ya. Walaupun sepak bola itu dikenal pertama kali adalah rakyat Cina di Teheran. Tapi balik lagi, Brazil itu berterima kasih kepada Inggris karena kalau misalkan mereka tidak menangkan sepak bola, berarti mereka tidak akan dikenal dunia. Oh iya. Mungkin nanti kenal coba negara ya mungkin kalau di TV-TV betul obat-obatan gitu. Betul. Terima kasih kok setelah hadir di studio dan suatu kesempatan berharga buat saya untuk mengetahui bagaimana seluruh futsal dan PON dan bola. Terima kasih kok, salam sukses. Salam.